Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Muzakir, Bapak Guru PAI, kelas 9. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bab 2, toleransi dan menghargai perbedaan. Selanjutnya ini peta konsepnya ya, toleransi dan menghargai perbedaan. Ya, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian kajian tajwidnya dan isi kandungan hadis, isi kandungan ayatnya. Kemudian ada hadisnya, ada isi dan kandungan hadisnya. Kemudian ada pengertian toleransi, menghargai perbedaan, hikmah toleransi dan menghargai perbedaan, dan implementasi toleransi dan menghargai perbedaan. Oke, setiap orang harus saling memahami, menghargai, dan menghormati. Itulah yang disebut toleransi. Oke, kita akan membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, kemudian ada hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Hibban. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu dan di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Baiklah, kita lanjutkan ya hadisnya, hadis riwayat Abu Ya'la tentang toleransi. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadi la yad'u Allah rahmatahu illa ala rahim. Qalu ya Rasulullah kulluna yarhamu qala laisa birahmati ahadikum sahibahu yurhamun nasu kafah. Artinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, Allah tidaklah meletakkan kasih sayangnya kecuali kepada orang yang penyayang. Mereka, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, setiap orang di antara kami menyayangi. Nabi Muhammad SAW bersabda, sikap saling penyayang bukanlah di antara kalian menyayangi sahabatnya saja, tapi ia menyayangi seluruh manusia tanpa terkecuali ya. Kemudian hadis riwayat Ibnu Hibban, an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu min amanita aminahul nas wal muslimu man salimal muslimuna min lisanih wa yadihi wal muhajir man hajara su walladzi nafsi biyadihi la yadkhulul jannah abdul la ya'minu jarahu bawa'iqah. Yang artinya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, mukmin adalah orang di mana seluruh orang merasa aman bersamanya. Muslim adalah orang yang seluruh muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Orang yang berhijrah adalah orang yang menjauhi hal buruk demi zat yang menguasai jiwaku. Tidak bisa masuk surga seorang hamba yang tetangganya tidak aman dari gangguan-gangguan. Selanjutnya ini adalah kajian tajwidnya ya. An-nas ini ada nutasid guna inna ya, inna dinanya ya. Nah, itu adalah maud tabi'i. Kemudian min dzakarin. Ini adalah ikhfa ya, ada nun sukun bertemu dengan dza. Kemudian wa unta. Ini ikhfa juga ya. Ini sebabnya.
Waja'alnakum. Ini adalah waja'alnakum. Mim mati bertemu dengan sya, yaitu ada idhar syafawi. Kemudian su'ubawa. Ini adalah idgham bigunah ya. Tanwin bertemu dengan waw. Lita'a. Ini sama matobi'i ya. Inna. Ini guna. Indallah ihfa. Nun sukun bertemu dengan da. Alimun khabir. Tanwin bertemu dengan huruf kho adalah idhar. Kemudian kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Allah menciptakan manusia berbeda kulit, ya, berbeda warna kulit, ada yang putih, ada yang hitam, suku bangsa dan perbedaan lainnya, bukan untuk saling merendahkan, namun untuk saling mengenal dan menolong. Perbedaannya adalah sunatullah sekaligus ujian untuk menguji kadar ketakwaan manusia. Ada teman kita ya, misalkan ada yang berbeda bahasa, suku juga, ada yang berbeda warna kulit juga, ya. Islam itu mengajarkan bukan untuk merendahkan, bukan. Tapi Islam itu mengajarkan ketika kita tidak mengenal kepada mereka, maka kita harus berkenalan. Apabila mereka membutuhkan pertolongan, maka kita menolong, gitu ya. Itu Islam yang mengajarkan. Nggak ada bahasanya berbeda kasta, nggak ada. Di Islam itu sama, kaya miskin, ya, dermawan atau saudagar atau dengan raja itu sama semuanya. Yang membedakan itu adalah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan kandungan hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Hibban. Yang pertama, Allah tidak menyayangi hamba yang tidak saling menyayangi sama manusia atau ciptaan Allah yang lainnya. Kita harus menyayangi sesama manusia tanpa terkecuali, ya. Atau selain manusia, tumbuhan, hewan kita harus sayang. Kita memiliki kucing, jangan sampai kita menyiksanya atau kita membiarkan kelaparan. Itu kan hal yang tidak diperkenankan oleh Allah. Maka Allah tidak akan menyayangi hamba yang seperti itu. Yang kedua, Islam mengajarkan kasih sayang atas sesama tanpa memandang ras, suku, bangsa ataupun agama. Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita semuanya, walaupun rasnya berbeda, sukunya juga berbeda, ya. Kemudian bangsanya juga berbeda, agamanya pun berbeda. Maka apa yang dicontohkan oleh Rasulullah atau yang harus diajarkan oleh Islam, kita harus menyayangi semuanya tanpa terkecuali. Karena itu dicontohkan oleh Rasulullah ya. Ketika ada orang kafir Quraisy yang sangat benci kepada beliau, ketika Rasulullah sedang berdakwah, ya, itu dihina, dicaci maki atau sampai mau dibunuh. Tapi ketika orang tersebut sakit, tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Dia menjenguknya, sayang kepada orang tersebut. Ya, itu yang kita lakukan. Karena kita umatnya yang harus mencontoh Rasulullah. Yang ketiga, sikap toleransi melahirkan keadilan, kedamaian, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Ya pasti ya, ini keadilan kalau misalkan dalam suatu negara ya yang mendiskriminasi misalkan ras atau warna kulit ya, kulit hitam misalkan. Kemudian di dalam hal tersebut hukumnya berlaku ya atau membela hukum yang kulit putih, akhirnya kan diskriminasi kepada kulit hitam. Coba kalau misalkan hal tersebut dia itu memiliki toleransi, yang namanya hukum mau yang hitam mau yang putih, ketika salah ya salah ya. Maka kalau misalkan tersebut terjamin toleransinya bagus, maka melahirkan keadilan, kedamaian, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Kita misalkan kerjasama ke orang-orang ke Afrika, kan di sana orang-orang hitam, ketika dia memiliki toleransi bagus, maka ketika kita bekerja di sana enak aja. Dan sebaliknya orang-orang kulit hitam itu bekerja ke kita, maka kita toleransi, maka akan ada kerjasama yang saling menguntungkan. Selanjutnya, pengertian toleransi dan menghargai perbedaan. Toleransi berasal dari kata bahasa Inggris tolerance yang artinya berlapang dada. Dalam bahasa Arab disebut tasamu. Tasamu itu namanya toleransi. Apa artinya? Tenggang rasa. Jadi tenggang rasa.
Artinya, secara istilah, toleransi dapat diartikan saling menghormati, saling menghargai antar sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi misalkan kita kan, berhidup tetangga. Ya jangan dulu yang keluar sajalah. Kalian misalkan anak-anak sama di kelas kan otomatis lah memiliki hal-hal yang berbeda lah. Walaupun ada banyak perbedaan, tapi kita harus menghormati perbedaan tersebut. Jangan sampai perbedaan itu menjadi permusuhan di antara kalian ya, karena itu yang tidak diperkenankan oleh agama Islam. Kemudian hikmah toleransi. Yang pertama, menumbuhkan sikap saling menghormati antar sesama. Kita memiliki toleransi ya. Kita bisa dilihat ini adalah tempat ibadah gitu ya. Ketika kita memiliki toleransi, maka kita akan menghormati lah kepada teman-teman kita. Ya. Misalkan ada teman kita dekat dengan gereja, lagi-lagi main dengan mereka, mereka mau ibadah, ya silahkan beribadah. Itu toleransi gitu ya. Jangan sampai gini toleransinya misalkan teman kita di gereja ya mau ibadah ke gereja. Kemudian karena kita toleransi kita ikut ke gerejanya itu bukan toleransi. Itu bukan toleransi. Toleransi itu ya menghargai kalau dia mau ibadah ibadahlah silahkan. Jangan sampai mengajak mengajak temannya dan kita ikut juga gitu beribadah itu bukan seperti itu toleransi. Yang kedua, menciptakan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Pastilah mungkin tidak akan ada bom di gereja, bom di mana gitu. Kalau kita memiliki toleransi gitu ya. Yang ketiga, menjauhkan satu kelompok merasa sombong atau lebih dekat, lebih hebat ya dari kelompok lain. Oh tidak, ketika kita memiliki toleransi, maka semuanya sama lah. Ya. Kalau misalkan di mata hukum semuanya sama. Ketika yang salah salah, atau yang benar benar gitu ya. Yang keempat, menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ini pasti ya. Ketika memiliki toleransi, perbedaan agama, kan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia itu bukan agama Islam saja, seluruh agama berjuang. Dengan bersatu, ya, akhirnya menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa lahirlah kemerdekaan ya. Itu akibat perjuangan dari berbagai macam-macam perbedaan gitu ya. Yang kelima, melahirkan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasti harmonis ya hidupnya ketika kita sudah bisa toleransi ya dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, implementasi toleransi di sekolah dan di masyarakat, di lingkungan sekolah. Toleransi di sekolah bisa diimplementasikan dalam kegiatan diskusi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak merasa pendapat pribadi paling benar. Ketika misalkan teman-teman disuruh diskusi ya, jangan sampai di dalam pikirannya, oh pendapat saya yang paling benar. Oh pokoknya pendapat orang lain salah, itu salah ya. Itu tidak diperkenankan. Ketika kita bisa toleransi, kita bisa mendengarkan pendapat teman-teman ya. Yang satu, yang dua, yang tiga, yang empat, dan ntar kan bisa dirumuskan musyawarah hasilnya gimana. Itu contoh toleransi ya. Kemudian di lingkungan masyarakat, toleransi di masyarakat bisa diimplementasikan dengan tidak berbuat gaduh ketika tetangga yang berbeda agama sedang beribadah. Ya, misalkan rumah kita itu ada ibadah, ada teman kita ya, rumah kita itu misalkan dekat lah, misalkan kita tinggal di luar negeri, kemudian misalkan di dekat rumah kita itu ada gereja. Jadi kita jangan sampai mengganggu peribadahan mereka dan sebaliknya. Mereka juga orang-orang Kristen tidak boleh mengganggu peribadahan orang-orang Islam. Itu namanya toleransi. Oke? Baiklah, itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.